Shalom semuanya. Berapa banyak kita yang hadir di tempat ini yang siap beri yang terbaik bagi Tuhan, boleh lambaikan tangan dulu dong. Mari kita bangkit berdiri. Yang di rumah juga, mari hari ini kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan boleh berikan lagi buat kami. Keadaan situasi tidak akan membatasi untuk kami datang memuliakan Tuhan, untuk kami menyenangkan Tuhan. Hadirlah dimanapun kami berada Tuhan, di tempat ini, di rumah kami Tuhan. Sehingga namamu dimuliakan, namamu ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik bagi Tuhan, meninggikan Raja di atas segala Raja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bersorak bagi Tuhan kita. Yeah. Mari kita bersorak bagi Tuhan kita, Raja segala Raja. Dan membebaskan jiwa. Lebih dahsyat lagi, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berkaya dan memerintah untuk selamanya. Sorak-sorak yang luar biasa bagi Tuhan kita, kebun. Oh, Raja di atas segala Raja. Mari kita musuhkan Tuhan kita yang luar biasa. Angkat pujian ini, serukan namanya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan
katakan. Kan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Lebih dahsyat lagi, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yeah. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala. Takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Semuanya. Sebutkan namanya, Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Nama di atas segala. Serukan namanya, serukan namanya. Tuhan Raja, kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Nama di atas segala nama. Mari kita bersorak bagi Tuhan kita. Kau Raja di atas segala raja, Kau nama di atas segala nama Tuhan. Yesus Tuhan. Mari lambaikan tangan bagi Tuhan, katakan. Serukan namanya. Come on. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Tuhan Raja. Semuanya. Namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Hey. Berikan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita tetap jaga diri Tuhan. God, you're so good. Kau baik Tuhan. Jesus, we worship you Lord. Amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bore with blood, who had to leave my soul undeserving. God, you're so so good, yes.
Jesus, we worship you, Lord. Hallelujah, Jesus. When shall this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, but now and forever. Come on, sing, God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Come on, I am blessed. I am blessed. I am whole. I am healed. I am whole. I am saved. Jesus' name, highly favored and anointed, filled with your power, the glory. Jesus' name. God, you're so good. Oh God, God, you're so good to me. You're so good. You're so good to me. We worship you, Lord. Engkau yang menyucikan kami, bahkan Engkau yang mengisi bejana kami. Engkau memperbaharui kami, karena Engkau mengasihi kami. Makasih Bapa, kami akan duduk diam, kami mau mendengar. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini. Biar hanya nama-Mu Bapa satu-satunya dimuliakan. Dan lewat hidup kami banyak orang datang kepadamu. Kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Rasanya sudah cukup lama ya nggak ketemu. Adalah anugerah Tuhan kalau bisa ibadah secara onsite. Saya juga menyapa saudara-saudara yang ada di rumah yang beribadah secara streaming. Pastikan yang membuat bahagia bukan tempatnya, tapi kehadiran Tuhan. Amin, saudara. Mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita.
Di dalam kitab Yakobus pasalnya yang ketiga. Yakobus pasalnya yang ketiga. Dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12 kita akan membaca ini. Kalau tidak keberatan kita bersaut-sautan. Saya akan baca lebih dulu ayat 5, kemudian saudara ayat 6. Nanti kita berselang-seling dan pada ayat 12 kita membacanya sama-sama. Yakobus pasal 3, dosa karena lidah. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Silakan. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama bersama-sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat pagi ini adalah yang membaca firman Tuhan. Menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Gereja Tuhan sepanjang Oktober mengambil tema Change Your Word. Change Your Word. Jadi robah kita punya ucapan, maka dunia akan berubah. Ini luar biasa. Saya mengambil bagian subtema keunikan lidah manusia. Semua orang punya lidah. Pak, binatang juga punya lidah, beda. Kita adalah makhluk yang mulia, karena pada kita yang punya lidah ini, roh Tuhan pernah dihembuskannya kepada kita. Sehingga kita bisa bicara, bahkan bukan hanya bicara, bersaut-sautan. Sesama manusia, amin. Tapi lebih terhormat lagi, kita bisa bersaut-sautan sama Tuhan. Luar biasa, pakai lidah. Tadi nyanyi pakai lidah. Pakai lidah. Saudara, ada 3 keunikan lidah manusia, tentu lidah kita. Lidah saya, itu unik. Arti kata unik, kita satu sama lain tidak persis sama. Dan konon katanya 7 miliar manusia pun tidak ada satu yang persis sama dengan lainnya. Tidak ada, kita unik. Dan karena unik, maka jadi berharga mahal. Lidah kita itu berharga mahal. Kenapa? Karena ada kuasa. Ketika seseorang bisa menggunakan lidahnya, Ya tadi pagi sebelum ibadah, saya bersama keluarga ibadah online dulu. Ada satu bagian firman Tuhan yang disampaikan, yaitu kalau kita hidup dalam Kristus, dan kita menjadi Injil yang kelima. Injil kelima, kan Injil ada 4. Oh, yang dimaksud Injil kelima adalah diri kita, yang dibaca oleh setiap orang. Hidup kita terbuka, ditonton, didengar, disaksikan oleh banyak orang. Makanya satu keluarga bisa datang kepada Tuhan gara-gara hidup kita. Tapi jangan lupa, kita aja kan nggak diam aja, kita tuh ngomong. Di kantor beberapa teman datang kepada Tuhan. Kenapa? Dia lihat dan dia juga dengar, kita ngomong. Coba kalau ngomongnya yang jelek, orang nggak mau datang pada Tuhan. Tapi kan ngomongan kita berisi, bernilai, berbobot. Betapa banyak orang diselamatkan dari lidah. Mari kita akan mulai. 3 keunikan lidah manusia. Pada bacaan kita ayat 5-8. Karena di lidah itu punya potensi sangat istimewa. Sadar atau tidak, lidah kita itu punya potensi
Sangat istimewa. Pada ayat yang kelima dikatakan bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Waduh, dulu kita bodoh, sekarang pintarnya minta ampun. Sukses dalam pengetahuan. Dulu kita kere, sekarang sudah punya bisnis yang sukses. Wah, luar biasa. Semua orang rindu seperti itu. Dulu miskin, sekarang kaya. Dulu kelihatannya nggak bisa apa-apa, sekarang terampil. Waduh, saudara. Baik dalam seni, baik dalam olahraga. Wow. Dan juga berpenampilan. Ya ampun, orang kalau melihat kita jalannya, anggun. Ya kalau kita duduk aja anggun. Semua serba anggun. Wah, semua kamera ingin berebutan untuk mengambil gambar kita. Kenapa? Karena kita tuh punya penampilan sangat luar biasa. Dan yang lain lagi punya jabatan. Bahkan jabatan tinggi. Petrus Agung almarhum berkata, kesombongan menjadi tamu yang tidak pernah diundang. Kita nggak pernah sekolah sombong. Tapi di saat dimana seorang merasa di puncak suksesnya, kesombongan datang tanpa diundang. Dan kalimat selanjutnya, dia sulit disuruh pulang. Dia sulit disuruh pulang. Jadi kita ngerasa sombong itu kok dijauhi sama teman sekarang. Sombong itu jadi sesuatu yang gak bahagia. Sombong itu menjauhkan kita dari Tuhan. Sombong itu kita kepengen supaya sombong ini lepas. Gak bisa. Itu gak mudah. Itu gak mudah. Dia tamu yang sulit diusir. Sulit diusir. Masih dalam hal yang sama. Berikutnya pada ayat yang kelima. Yaitu lidah dapat membakar hutan yang besar. Woi. Ini bisa menghanguskan segalanya cuma gara-gara ucapan. Rumah tangga bisa hancur. Kongsi, joint venture di satu perusahaan bisa bubar. Pelayanan pun bisa terpisah. Kalau soal terpisah, berkembang masing-masing masih mendingan. Tapi kalau sampai terpisah menyimpan kepahitan, aduh seorang sahabat di Mentawai terpaksa dan terpaksa. Sakit hati karena sinodenya keluarkan dia. Cuman karena isu pelecehan seksual. Dan hukum adat, hukum pemerintahan akhirnya diterapkan. Dia masuk penjara. Wah, sinode memecat jemaat gereja, mengutuk teman-teman pelayanan, tidak ada yang kunjungi. Sedih sekali. Dia seorang misionaris bagi Mentawai. Dia seorang yang membuka paut, jumlahnya sampai puluhan. Mempertobatkan banyak orang kepada Tuhan. Tapi dia kecewa. Saya dapat video 2 menit. Di penjara, dia dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia jadi mualaf. Saya kaget setengah mati. Kaget. Video 2 menit. Tapi memberikan pesan yang sangat berarti. Dia hancurkan semua. Dihancurkan semua. Kita hidup belum selesai, masih panjang. Pak Hendy setia ya Pak, dari tahun 81 sampai sekarang. Saya rasa saya belum setia, kenapa? Masih panjang. Endingnya saya nggak tahu nanti seperti apa. Maka dari itu saya perlu terus berjaga. Terus berjaga. Pada ayatnya yang ke-6 sampai 8, dunia kejahatan. Jadi lidah bisa menjadi dunia kejahatan. Wah, dunia kejahatan artinya bisa membunuh. Bisa membunuh. Digambarkan pada ayat 6 sampai 8, kenapa bisa menjadi dunia kejahatan dan bisa membunuh, Pak? Digambarkan karena dia liar. Liar, binatang liar. Tidak mudah dikendalikan oleh aturan. Aturan mau boleh aturan, bahkan aturan yang bagus, tapi hobinya ngelanggar. Hobinya ngelanggar. Pak, pendeta mah nggak bakal kayak gitu. Sekali lagi, pendeta itu juga manusia. Bahkan pendeta kalau ngelanggar, orang bisa lebih terkaget-kaget dan ngerasa nggak puas. Kenapa? Kok pendeta ngelanggar? Sekali lagi, pendeta juga manusia. Tapi kalau pendeta ngelanggar, seperti ada sesuatu yang besar, yang aneh. Semestinya nggak melanggar dong Pak, tapi sekali lagi dia manusia, makannya masih nasi, minumnya masih air. Tapi dunia menuntut kita semakin suka ke gereja, semakin terlibat di pelayanan, kita mesti berbeda dengan yang lain. Tapi sekali lagi kita masih manusia, masih manusia. Mengapa dibilang bisa membunuh sebagai dunia kejahatan? Karena digambarkan binatang buas. Buas, alias sadis. Bahkan tak berperi kemanusiaan. Ya, kami sama-sama pengurus dalam yayasan. Teman saya tiba-tiba berkata, minta izin di grup yayasan. Saya bilang, kenapa Lek? Saya mau memecat 1 karyawan kita di radio. Kaget saya.
Kenapa dipecat? Mereka berantem terus. Diingetin nggak bisa. Saya mau pecat. Waduh. Saya bilang like Japri ya. Saya bilang harus ada step-stepnya. Pertama peringatan keras. SP1, SP2, SP3. Terakhir pecat. Saya bilang, apa kamu sudah kasih peringatan? Apa kamu sudah tegur keras? Belum. Ini baru kejadian pertama kali. Biar menjadi efek kapok buat yang lain, nggak bisa. Ada prosedurnya. Ada prosedurnya. Wow. Kalau sampai benar-benar terjadi pemecatan, ada yang sudah nggak punya mama, nggak punya papa, dia menghidupi adik-adiknya. Dan untung teman kita, pengurus ini yang jadi PIC berkata, kok, thank you. Bagus kok ngingetin. Baik kok, saya akan ketemukan mereka berdua. Saya akan ingetin, saya akan tegur. Nah endingnya malam-malam kami dikasih kabar mereka berdamai. Nggak ada pemecatan. Nggak ada yang kehilangan mata pencarian. Nggak ada yang jadi korban kesadisan. Waduh saya terharu. Terharu. Andai kata tidak dibendung. Sifat buas itu. Arogan itu. Bisa membuat korban. Satu orang bahkan adik-adiknya. Tidak bisa melanjutkan kehidupan. Itu lidah. Itu lidah. Digambarkan dengan binatang buas. Ya, yang misterius dan berkamuflase. Kita nggak tahu mana musuh, mana teman. Cuman beda satu dinding tipis yang namanya kepentingan. Suatu saat dia bisa manis, tapi suatu saat dia bisa tikam kita dari belakang. Sulit ditebak. Anjing saya yang kecil, manis. Tapi dalam keadaan duduk bisa lompat. Merangsek orang. Makanya kerap kali karena ada pengalaman ini berulang-ulang. Walaupun dia manis, saya mesti tetap pegang ikatan di lehernya. Sampai teman saya berkata, Pak Hendy emang anjingnya kenapa orang manis kayak begitu kok masih dipegangin? Iya, saya bilang. Iya dalam hati saya kalau gue lepas nomplok nih. Kisah para Rasul pasal yang ke-12 mungkin ini membantu kita memberikan gambaran mengenai lidah yang konon katanya di bagian ini, dia adalah dunia kejahatan. Kisah para Rasul pasal yang ke-12, saya akan bacakan buat kita ayatnya 20 sampai 23. Kisah para Rasul pasal yang ke-12 ayat 20 sampai 23. Judulnya Herodes mati. Herodes sangat marah, semua orang bisa marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian. Karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja, ayat 21. Dan pada suatu hari yang ditentukan Herodes mengenakan pakaian kerajaan. Lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak. Membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dikultuskan begitu rupa. Dengar ayat 23. Dan seketika itu juga dia ditampar oleh malaikat Tuhan. Dan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Jadi sikap kita mengekspresikan hidup seperti tadi, penuh dengan kejahatan. Allah memperhatikan kita. Kalau sampai kita nggak ngeh, bahkan nggak peka untuk berhenti dan segera bertobat, maka kejadian ini bisa seperti ini. Ditampar manusia cuma rasa merah, pedas. Tapi kalau sampai ditampar malaikat nih, mati, busuk, dan dicacingin. Sekarang mari hal yang kedua. Pada bacaan kita ayat yang ke-6, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi yang kedua adalah lidah itu punya kehendak bebas untuk memilah. Jadi semua kita dikasih free will. Sebelum ngomong, sebelum ngeceplak, ya dikasih free will. Pendeta Erastus Sabdono, dia dosen kami. Dia mengajar tentang tubuh, jiwa, dan roh. Sangat simpel. Dan dia mengatakan bahwa tubuh itu digerakkan oleh jiwa. Makanya sering dibilang apa yang kamu buat itu bersumber dari hati. Apa yang kamu ngomong itu juga bersumber dari hati. Dan hati adalah jiwa.
Nah, hati itu dijabarkan dalam 3 hal, pikiran, perasaan, dan kemauan. Itu hati, itu jiwa, ya. Tapi yang menarik, dia mengatakan jiwa kita itu diwarnai. Untuk apa yang kita lihat, untuk apa yang kita dengar, wow, jiwa kita itu diwarnai dari input yang kita lihat dan kita dengar. Kalau yang kita dengar itu banyaknya adalah perkara Tuhan, firman-Nya Tuhan, maka jiwa akan green, hijau. Semua orang suka dengan evergreen. Sahabat saya dalam dunia kesehatan, kami ada di komunitas kesehatan. Dia mengatakan kalimat yang membuat kita kaget juga. Orang-orang yang matanya ada kurang, ada cacat, ada apa, mungkin ngelihat nggak terlalu bagus, bangun pagi. Bangun pagi. Saya pikir apa hubungannya dengan bangun pagi. Dia berkata, lakukan sebuah terapi minimal selama setahun tiap hari. Yaitu menikmati jam 5 sampai jam 7, ngelihat pepohonan, evergreen. Dan dia punya klien, dia punya pasien, begitu banyak yang mengalami serupa, mengalami penurunan keburukan atau kemerosotan daripada mata. Sehingga ketika evergreen selama setahun dan tiap hari, matanya jadi terang, jadi cerah. Wow, ini perlu dibuktikan. Walaupun saya setiap hari keluar pagi, tapi belum nyampe seperti ini. Memang saya juga nggak punya cacat mata. Tapi saya sering kali juga share sama istri saya. Ma, saya bilang terusin. Capek-capek dikit nggak apa-apa, saya bilang. Mata kita bisa sehat kalau evergreen. Lihat yang hijau. Lihat yang hijau. Tapi kalau jiwa kita itu, inputnya yang kita lihat dan kita dengar. Sekali lagi, minta maaf. Kedagingan, dunia yang mewarnai kita. Itu bisa merah. Bisa merah. Dan iblis memakai dunia kejahatan untuk mewarnai jiwa kita. Nah, apa yang dilihat? Berapa banyak orang sampai segede, setua kayak gini aja nih, minta maaf seumur saya, ada yang hobinya games. Dan suami istri nyaris bercerai. Kenapa? Istrinya seorang gamers. Suaminya kepala cabang sebuah bank. Dan sampai suaminya datang ke rumah, konseling sampai hampir jam 2 pagi. Dia berkata, enggak sanggup Pak, uang gaji saya Pak dihabiskan di game online sama istri saya. Dan istri saya udah terlalu gila, edik. Udah enggak lagi ingat suami, enggak ingat ngerawat anak-anak dan rumah tangga. Adanya hanya di sebuah tempat dalam game online. Game. Coba lihat survei 10 pemain game yang sudah begitu edik. 80% berkata banyak unsur kekerasan. Tusuk, tendang, bakar. Dan itu mewarnai jiwanya. Jiwa yang pemberontak. Dalam kerjaan. Dalam berkeluarga. Dalam pelayanan. Kenapa? Karena diwarnai merah. Merah. Konon katanya kalau 2 ekor anjing hitam dan putih kita mau adu lari. Siapa yang menang? Jawabannya adalah bukan yang hitam, bukan yang putih. Tapi yang dikasih makan banyak. Dikasih makan kenyang. Itu yang menang. Sama kita minggu ke gereja. Pagi kita saat teduh cuman sekian jam. Sampai di atas 4-5 jam. Wah, kita ada di games. Dunia kejahatan yang berwarna merah lebih dominan. Lebih dominan. Makanya si Paulus berkata hati memang berkehendak buat baik. Tapi dosa lagi, dosa lagi. Berulang-ulang ku jatuh. Saya pikir dia sudah memilih untuk jatuh. Kenapa? Karena diwarnai yang merah jauh lebih dominan. Nah kemudian dari apa yang didengar itu hujatan. Terus katanya burung kakak tua aja bisa ngomel. Burung kakak tua bisa ngomel. Kok bisa ngomel? Karena dia lihat majikannya di rumah itu tiap hari ngomel. Tapi ada burung kakak tua pemeliharaan dari keluarga Kristen yang baik. Tiap hari shalom, puji Tuhan, amin, apa kabar? Burung kakak tua. Jadi kalau begitu apa yang kita dengar dari sekeliling kita berulang-ulang. Saya punya customer sebuah perusahaan kosmetik di daerah kota. Istrinya sudah meninggal.
Dia punya istri muda seorang artis Taiwan. Anaknya dari istri tua sudah hampir berumah tangga. Jadi pastikan umurnya lebih tua dari saya. Tapi dari pernikahan dengan istri yang dari Taiwan ini, anaknya masih kecil. Istrinya udah waktu itu ya, belum terlalu populer, rambut disepuh. Tapi istrinya sudah disepuh, merah, hijau. Kalau kata teman saya di Kelapa Gading, kayak kemoceng warna-warni. Ya namanya juga artis. Tapi saya kaget waktu saya memfollow up customer ini. Anaknya kemudian turun dari mobil didamping babysitter. Mungkin kilasan sekitar belum sampai 6 tahun lah. Dia turun, dia balik badan, dia maki-maki tuh babysitternya pakai kata-kata binatang, anjing. Wah, saya kaget. Belum 6 tahun, saudara. Sampai bengong, ngomelin yang lebih tua aja udah melanggar. Masih kecil. Sampai bengong. Sekretarisnya Lia. Saya bilang, Cik Lia minta maaf itu. Ya anaknya bos yang paling kecil dari istri barunya. Saya bilang, saya mau tanya, kenapa bisa kayak gitu? Ya, Ko Hendy kan jarang kesini. Tapi kalau Ko Hendy tiap hari di sini, ya bos kalau ngomong kayak gitu. Jadi kalau ngomelin orang didengar sama anaknya. Anaknya nggak pernah diajarin. Nanti kalau ngatain orang bilang anjing ya. Enggak. Anaknya accept, terima. Tiap hari. Di rumah. Di kantor ketemu papanya ketika dia pulang sekolah. Dan itu di print. Lewat ucapan. Lewat ucapan. Dari apa yang didengar, entah hujatan, dusta, kutuk, atau berita bohong, atau hoak, itu bisa ketular. Dan dari apa yang dikecap, yang dikecap, nggak selalu makanan, tapi bisa makanan. Enak nih. Luar biasa. Dari apa yang dikecap, kemudian ditimbang, dipikir, dan disimpulkan, luar biasa, thank you ya, masaknya hebat. Tapi atau sebaliknya seenak apapun, tapi kalau hatinya jahat, kita selalu koreksi. Makan apaan nih? Ini lagi. Bosan tahu nggak? Asinnya minta ampun. Apalagi yang ini masih keras. Padahal di meja makan ada 3-4 orang yang lain semuanya bilang enak. Cuma satu yang bilang nggak enak. Respon terhadap sesuatu yang dikecap. Untuk ngecek kita hatinya busuk apa enggak. Untuk ngecek kita hatinya busuk atau enggak. Itu adalah salah satu lewat ucapan. Kalau kita senang melihat orang susah, itu bertolak belakang. Mesti kalau orang senang, kita senang. Itu berarti hati kita jangan-jangan busuk. Kalau kita melihat orang lain susah dan kita senang, sekali lagi, itu hampir sama kayak tadi. Itu semakin menyimpulkan bahwa kita memang hatinya busuk. Nah karena hatinya busuk, responnya selalu berlawanan. Pak Jimmy mas sekarang punya ini, punya itu, lo nggak tahu sih. Ini gue nih temen dia sejak kecil. Dan semua yang jelek, yang merugikan orang lain, kita tebar menjadi racun. Sehingga beberapa orang bertanya-tanya, saya punya pengalaman lama berjalan dengan Pak Jimmy, enggak kayak gitu tuh. Tapi kenapa saya seperti ini? Sekali lagi, karena jiwa saya merah. Yang saya terima, yang saya kecap, selalu yang buruk. Selalu yang buruk. Saudara-saudara, kita semua sedang belajar. Itu sebabnya mari waspada. Ya, Amsal pasal yang keempat ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, jadi apabila kita menyadari dunia ini sudah memerahkan kita, berhenti. Atau kita ngerasa kurang hijau. Merah terlalu dominan. Maka hijau ditambahkan. Hijau ditambahkan. Supaya apa? Supaya hati ini memancarkan kehidupan seperti pada awal khotbah. Saya mengatakan dari ucapan kita. Itu bisa menarik banyak orang datang. Seorang sahabat di Padang menelepon saya 2 kali. Dan saya rasa saya belum bisa mengangkatnya. Saya cuma balas pakai WA. Saya bilang, kok
nanti saya telepon ya, jawaban dari sana iya. Tapi sampai jam 8 malam, jam setengah 9 saya belum telepon dan saya tahu ini satu masalah. Kenapa dia pasti nunggu? Maka dari itu tadi malam saya langsung mengatakan kalimat berikutnya dalam WA. Saya bilang, kok seandainya saya telepon jam 22.00, apakah boleh? Di sana langsung menjawab, boleh. Berarti memang saya ditunggu. Jadi habis doa bersama dengan grup secara online. Habis mempersiapkan firman juga untuk kebaktian hari ini. Saya rasa saya udah cukup lega waktunya. 22 kurang seperempat. Tapi saya pasin jam 22. 22.00. Saya telepon dia dan dia langsung angkat. Wah, dia punya banyak kegalauan, dia punya banyak kekhawatiran. Dan istri saya di kamar langsung, Pak. Saya bilang iya. Emang jam berapa sih? Istri saya berkata, lihat 2 menit lagi, jam 12. Nyaris 2 jam kami telepon. Saya bilang, kok kita doa ya sekarang? Iya, puji Tuhan, lega rasanya, amin. Dan doa saya bersama-sama, Tuhan jangan biarkan kami diam dan tidak buat apa-apa. Dan kami mati suri. Tapi buat kami bangkit hari ini, buat kami menyadari bahwa Engkau sedang merancang hidup kami berkualitas. Buat kami memulainya sejak malam ini. Waduh, 2 jam dari kata-kata. Sampai begitu excited. Amin Tuhan. Makasih Tuhan. Pak ini thank you banget ya Pak. Besok kita lanjutin ya Pak. Kita lanjutin ya Pak. Saya bilang janjian dulu. Janjian dulu. Supaya apa? Supaya kita dua pihak sama-sama siap. 10 menit kah? 1 jam kah? Kita betul-betul siap. Lewat ucapan. Kita bisa menghijaukan suasana yang sudah merah. Mari yang terakhir saudara. Pada bacaan kita ayat 9 sampai 12. Saya mau katakan hal yang ketiga ini. Kita punya kesempatan untuk berubah. Ya, tadi yang pertama, kita punya potensi yang sangat istimewa. Yang kedua, punya kehendak bebas untuk memilah. Yang terakhir, punya kesempatan untuk berubah. Tentu bagi yang rasa suasananya merah. Aduh, nggak benar nih. Ya, saya kudu berubah. Firman ini disiapkan untuk kita. Pak, saya mah sudah hijau. Ini juga untuk kita. Supaya apa? Supaya jangan kelalaian membuat kita tersandung. Yang sudah hijau jatuh jadi merah. Jangan. Mari firman Tuhan mengingatkan pada ayatnya yang ke-9. Kata memuji Tuhan. Saudara. Jadi perbanyak waktu kita untuk Tuhan. Puji Tuhan. Sembah Tuhan. Ya, dalam bahan yang sama nih Yakobus pasal 3. Sebenarnya saya pengen pakai bahan itu. Copy paste tinggal ganti judul. Minta maaf nih orang males. Kenapa mirip-mirip? Judulnya apa? Kecil tetapi berpengaruh. Ya, kalau saudara mungkin satu waktu ngeliat contekannya, itu ada di rekaman gereja lain. Sebenarnya ini yang saya sedang maksudkan kata-kata ini. Tapi Tuhan berkata, enggak, kamu enggak boleh males. Gali kekayaan Yakobus pasal yang ketiga ini. Saya bilang baik Tuhan, walaupun ini cukup repot. Tapi saya bilang saya mau belajar. Makanya ada bahan ini. Nah bahan yang lalu apa sih Pak yang Bapak mau sampaikan? Di bahan yang lalu tentang amarah. Tentang amarah. Saya kutip kalimat pendeta insinyur Niko. Ketika engkau sedang marah. Ketika sedang membara kemarahan. Nyanyi. Nyanyi. Jangan diam gak cukup. Tapi silent is golden. Mungkin maksudnya gak usah marah. Itu silent is golden. Tapi buka mulutmu. Nyanyi. Yesus engkau baik. Sungguh baik. Sangat nyanyi. Nyanyi. Kenapa? Karena banyak lagu-lagu itu liriknya dari firman Tuhan. Dan pada waktu kita nyanyi sekali, nyanyi 2 kali. Robah nyanyian lagi. Nyanyi lagi berulang-ulang. Jangan-jangan itu mulai meresap. Membanjiri hati kita yang kering. Memadamkan kobaran api amarah. Jangan-jangan pada waktu itu tanpa kita rencanakan air mata mulai menetes. Dan kita masih nyanyi. Dan hati kita mulai dilembutkan. Dan kita masih nyanyi. Dan kita menghampiri orang yang marah karena ucapan kita. Dan kita bisa minta maaf. Dan kita masih dalam suasana sedang nyanyi. Dan terjadi pendamaian. Kok bisa?
Kayak gitu kuasa Tuhan dalam pujian. Jadi di bagian ini ada kata memuji Tuhan, perbanyak. Saudara berkata, betul Pak, waktu-waktu yang lalu nyanyinya ya ada Pak, cuman sekali-sekali doang. Sekarang tambahkan, itu baik. Itu baik, membuat semakin hijau kita punya jiwa. Pada ayat yang ke-9 dikatakan ada kata mengutuki manusia. Jadi kita mesti kurangi waktu untuk hawa nafsu. Kita mesti kurangi. Maka dari itu kalau bisa gadget memegang ini, harus juga jamnya dikurangi. Pendeta besar Julius Ishak 82 tahun. Dia berkata sampai hari ini saya berkhotbah masih pakai Alkitab buku. Dan saya baca Alkitab tidak memakai handphone. Ini zaman modern opa. Tapi dia berkata, karena saya sadar. Setiap kita yang membaca Alkitab dari handphone itu banyak godaannya. Kita tidak sedang mengharap sesuatu, tapi berita di atas tiba-tiba berjalan. Orang telepon masuk, nongol di atas. Dia ada WA masuk, nongol di atas. Banyak godaan. Dan ada orang-orang tertentu yang jarang telepon, tiba-tiba telepon dan namanya muncul. Membuat kita jadi khawatir. Dan tanpa permisi sama Tuhan, kita langsung putuskan ngeliat dulu sebentar. Bahkan karena kita ngerasa ini penting dan urgent, kita membalasnya. Di sana balas, kita balas lagi. Di sana balas, balas. Kembali lagi baca Alkitab, ampun Tuhan, maafin saya, ampun. Sesuatu yang sudah terputus beberapa menit, beberapa detik, untuk kembali apakah bisa langsung harmonis nyambungnya? Tidak. Saya baca sampai pasal 3. Pas sore, mau lanjutin pasal 4 lah. Saya langsung berkata, Tuhan, tadi pasal 3 berbicara apa ya? Lupa. Dan saya mundurkan dulu ke pasal 3. Saya ngelihat perikop terakhir, oh ini, baru bisa nyambung lagi ke pasal 4. Jadi kurangi waktu untuk hawa nafsu. Konon katanya secara normal, orang memegang gadget rata-rata 7 jam satu hari. Kalau 10 orang berjejer sedang duduk, minimal 8 orang sedang pegang gadget. 8 orang. Kurangi dari film dan video yang tidak mendukung iman kita. Kurangi pertemanan dengan teman-teman yang suka hidup dalam kegelapan. Dan kurangi mengurung diri sendirian. Saya orang paling malang. Nah, teman saya yang tadi malam telepon itu sudah mengurung diri. Dan dia sudah menghukum dirinya untuk berkata, saya pasti udah selesai. Dia mantan penderita stroke 3 tahun yang lalu. Dan saya khusus ke Padang untuk support dia. Dan dalam keadaan kaki masih diseret-seret, masih dalam berobat berjalan, saya ajak nyebrang ke Mentawai. Dan saya suruh dia bersaksi, saya gandeng. Dan dia terus improve. Kenapa? Karena dihargai. Dirangkul, ada seorang sahabat yang mau tidur bareng sama dia, makan satu meja sama dia, memahami keadaan dia. Dan dia improve terus. Saya bilang, di kelompok komselnya Kokoh, mau nggak Kokoh doa? Takut salah, ininya belum kembali semua. Tapi masih ada, saya bilang. Tugas doa, siap. Dan dia seorang kontraktor, hampir semuanya hilang. Tapi yang terjadi sekarang dia sehat. Walaupun beberapa hari yang lalu dia berkata, saya pikir saya udah habis. Udah habis. Penuh ini kepala Pak Hendy, penuh. Saya bilang enggak, saya beda 2 tahun lebih tua. Kita belum selesai. Dan kita enggak boleh mati suri. Saya juga banyak persoalan, saya bilang. Ayo kita sama-sama bangkit. Kita berada di penghujung khotbah ini. Kita mesti mengurangi waktu untuk hawa nafsu. Dan kita harus ada mentor yang menolong kita. Pastikan gereja ini, saudara percaya, 1-2 orang untuk jadi mentor. Jadi kalau ada apa-apa, teriaklah. Teleponlah, WA lah, tolong saya. Ya jangan ini rumah kita tapi konselingnya ke orang lain.
Dan pemimpin kita sampai ngedenger, ya ampun kenapa nggak cerita ke saya? Coba kalau cerita ke saya yang namanya butuh ruangan, yang namanya butuh kendaraan, yang namanya butuh beras, masa sih seliter 2 liter aja kita nggak bantu? Jelek bagus gereja ini keluarga kita, yang setuju bilang amin. Ya syukur-syukur kalau kita percayai pemimpin kita sebagai mentor. Syukur-syukur. Ya, Pastor Yoen berkata, jika kita tidak bertobat, berkat Tuhan tidak akan turun sempurna. Jadi selama hidup kita asik, terus merah, dan kita nggak mau bertobat, kita nggak bisa terima berkat yang sempurna. Tapi Pak, saya nggak kekurangan. Aduh, itu cuma rembesan Pak. Andai kata kita beresin hidup kita, itu bukan rembesan, pintu dibuka semua. Sampai kita bisa royal, ngeberkatin orang lain. Kenapa? Karena kita udah berkelebihan. Ya, jadi Pastor Yoen berkata, jika tidak bertobat, berkat Tuhan nggak akan turun sempurna. Dan yang terakhir di bagian ini harus diterangi oleh firman Tuhan. Ada perkataan dalam ayat bacaan kita 11 dan 12. Air tawar dan air pahit. Kok bisa tahu air tawar dan air pahit? Ya, karena firman Tuhan bisa membedakan. Kita bisa tahu itu barang palsu. Karena kita kenali betul barang aslinya. Hari Jumat tengah malam kami ada di kebaktian kenabian. Dan nabinya duduk di belakang, gak mau muncul. Di belakang aja, dia pendoa. Tapi tiba-tiba di bagian perpindahan waktu, jam 12.00. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Dia tampil ke depan. Dan dia mengucapkan kalimat-kalimat profetik. Kalimat profetik yang dia ucapkan berulang-ulang supaya kami yang di sini tidak ada satupun yang terlepas. Tidak ada yang terlepas. Dan doa selanjutnya dia minta pemimpin kebaktian itu. Dia bukan pemimpinnya, dia hanya sebagai nabiah. Jadi dia suruh satu orang untuk jadi pemimpin di situ. Maju kamu di sini. Saya mau berdoa. Dan kamu membuka semuanya. Dia doa. Salah satu doanya adalah Tuhan, biar hambamu ini pemimpin membuka semua kedok kebohongan yang ada di jemaat. Biar dia diberikan hikmat ini untuk membuka semua kebohongan. Aduh ngeri ya. Ngeri loh kalau sampai itu diumumkan di depan. Bahwa ternyata kita palsu. Ngeri loh. Ngeri loh. Dan malam itu semestinya habis khotbah 12:30 mestinya saya udah keluar. Saya baru keluar dari tempat itu jam 2. Kenapa? Karena begitu histeris orang-orang didoakan ketika ampuni suamimu. Cuma gara-gara uang yang tidak diberikan, kamu begitu sakit hatinya, sampai kita kaget. Kembalikan, itu bukan milikmu. Kamu udah tahan 2 minggu lebih, kembalikan. Kita nggak tahu barang apa. Jatuh. Membongkar kebohongan. Firman Tuhan akan membedakan. Firman Tuhan bisa memberitahu mana baik, mana tidak baik. Ada kata pohon ara. Pohon berarti setiap kita bisa menabur. Dan pastikan menabur yang baik akan terima yang baik. Amin. Lidah kita sangat istimewa. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Saya tadi request sebuah lagu, Lofi, terima kasih. Kita angkat pujian ini, nanti kita akan berdoa bersama-sama. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu mulutku, bibirku, lidahku juga penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila aku ada hanya karena anugerah, bukan karena
karena kekuatanku. Kita ulangi lagi. Pujian. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila aku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Oh, oh, oh. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahan. Mari kita angkat tangan kita bilang, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Makasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahan. Segenap hidupku bersembahan. Sekali lagi katakan, segenap hidupku, segenap hidupku bersembahkan. Kami sadar kami diciptakan dengan satu tujuan, supaya hidup kami menyembah Tuhan, diwarnai oleh Tuhan. Dan secara bertahap hari ke hari, hidup kami seperti sifat-sifat Tuhan. Datang ke dunia ini dengan satu tujuan, meraih, menjangkau sebanyak mungkin orang datang kepada Tuhan. Bisnis cuma sebuah kendaraan, jabatan sebuah kendaraan, dan semua itu Tuhan bisa pakai menjadi alat efektif, bisa menjangkau orang-orang di sekitar kami. Mari mulai ubah dari diri kami lebih dulu ya Bapa, lewat firman-Mu. Berikan Roh Kudus yang memampukan kami mulai hari ini, memberikan waktu buat Engkau lebih banyak, bergaul sama Tuhan lebih banyak, berdoa, memuji Tuhan, menggali firman-Mu lebih banyak. Dan satu saat kami akan melihat dunia akan berubah, keluarga akan berubah. Makasih Bapak, berkati jemaat-Mu, gereja Tuhan di tempat ini. Ini doa kami demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara.
Silakan kita berdiri bersama. Amin. Kau baik Tuhan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Katakan bersama. Kau hidupku Tuhan. Firman-Mu begitu indah bagi kami semua Tuhan. Menyadarkan bagi kami Tuhan, bahwa sesungguhnya hidup kami hanya untuk menyembah Engkau Allah yang hidup. Biarlah Tuhan tutur kata kami, biarlah Tuhan perbuatan kami Tuhan boleh mencerminkan Engkau, sehingga setiap orang di sekitar kami, mereka boleh mengenal Tuhan dan boleh datang mendekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat nasihat firman-Mu. Ada banyak hal yang harus kami ubah. Ada banyak hal yang harus kami lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari kami mau berubah. Kami mau hidup lebih dekat dengan Tuhan. Karena itu menjadi kekuatan kami, menjadi hidup kami, sehingga orang boleh melihat dalam hidup kami ada Tuhan dan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teraikan setiap sada firman-Mu di dalam hidup kami dan bertumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersatu hati doakan buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Hendy Kasidi, yang dengan kasih daripada Engkau mau melayani kami semua tempat ini. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan pakai kehidupan keluarga hamba-Mu, Tuhan pakai pelayanan hamba-Mu dimanapun berada. Tuhan mengurapi. Dan biarlah setiap pelayanan hamba-Mu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba doakan setiap umat-Mu, baik yang datang ibadah di gereja maupun mereka yang mengikuti ibadah di rumah. Tuhan memberkati mereka. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan boleh menolong mendengar. Dan biarlah Tuhan setiap umat-Mu, kami semakin sadar bahwa kekuatan ada dari Engkau Tuhan. Dan kami boleh semakin mengandalkan Tuhan dalam setiap problem masalah kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Karena Engkau yang menyertai kami jauh lebih besar dari setiap problem masalah kami. Setiap umat-Mu, kalau mungkin ada yang sakit, kami doakan kepada Tuhan, Engkau menyembuhkan. Secara khusus kami doakan buat Bapak Daniel Glenn yang sempat dirawat di rumah sakit. Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga doakan buat Pris dan anaknya Aureli. Tuhan menyembuhkan. Kami serahkan yang lain yang juga sakit. Tuhan boleh menjamah mereka dan menyembuhkan. Orang tua hamba yang sakit Tuhan juga sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya Tuhan, setiap umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu apa menjadi aktivitas mereka, Tuhan boleh menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan bangsa dan negara kami yang bersyukur buat keadaan yang semakin membaik. Biarlah keadaan terus membaik, semakin membaik. Kami boleh terus bersuka cita, memuliakan Tuhan dan beribadah dengan lebih bebas lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semuanya. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami saat ini, bersama kami rindu mendapatkan berkat daripada Engkau Tuhan. Oleh karena saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari kemurahan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang indah dari kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita, memberkati kita mulai saat ini sampai
selama-lamanya. Terimalah dengan iman di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.